Qala zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisabin. Zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia. Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia. Makanya mereka sangat enjoy, mereka sangat menikmatinya. Ya, mereka sangat menikmatinya. Dan mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Karena memang Allah jadikan dunia atau kehidupan dunia itu sesuatu yang indah dalam pandangan mereka. Ya. Jadi wajarlah kalau orang-orang kafir memiliki segala-galanya dalam urusan dunia. Apa sih yang tidak dimiliki oleh mereka? Ya. Mereka memiliki semuanya. Kalau kita orang-orang yang beriman, jangan kemudian berburuk sangka ketika Allah tidak memberikan dunia kepada kita. Jangan buruk sangka. Ya. Kita harus sadar, kita harus ingat bahwa memang untuk orang-orang yang beriman itu bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat, surga. Kehidupan dunia ini hanya untuk orang-orang kafir. Kalaupun kita tidak sukses dalam urusan dunia kita, tidak jadi soal. Atau sebaliknya, bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada kita dalam urusan dunia, jangan lupakan akhirat, kan begitu? Karena dunia hanya sementara buat kita. Hanya sekedar penopang kehidupan kita. Ya. Jadi ucapkan selalu alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya. Kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kalau mendapatkan musibah, bersabar. Ya. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Dan ini hal yang menakjubkan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, kehidupannya santai saja terkait dengan urusan dunia, tidak sibuk. Ya, 1 kali 24 jam, subhanallah, semua waktu dihabiskan untuk mencari dunia. Tidak. Orang-orang yang beriman itu santai saja. Ya. Sekedar mendapatkan sesuatu yang bisa menopang kehidupannya, selesai urusan. Sisanya untuk ibadah. Ya enggak? Bukan diisuk jedur, tapi kas sore jeder. Ya. Habis waktunya untuk cari dunia. Subhanallah. Ya. Kaki di kepala, kepala di kaki. Ya. Banting tulang terus. Dunia itu bak fata morgana, ya, kelihatan dekat, ketika didatangi menjauh. Ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjadikan ambisinya dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kepakiran ada di hadapan matanya. Jadi orang yang ambisi terhadap dunia itu nggak akan pernah puas terhadap dunia. Kenapa? Karena Allah akan jadikan kefakiran selalu ada di hadapan matanya. Kurang jeung kurang unggal hari teh. Ya, padahal mah kurang apa sih? Bisa makan, pagi makan, siang makan, malam makan, sore makan. Bahkan suka ada tambahan. Ya. Tapi tetap merasa kurang. Hati-hati. Kalau kita punya perasaan seperti ini, jangan-jangan kita termasuk ke dalam orang yang ambisinya terhadap dunia sehingga Allah jadikan kepakiran ada di hadapan mata kita. Ya. Ingat bahwa kehidupan dunia itu hanya untuk orang-orang kafir. Ya. Kita mah kehidupan dunia itu hanya sebagai sekedar penopang sajalah. Ya. Sesuatu yang bisa membantu untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini, zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya. Allah jadikan indah bagi orang-orang kafir apa? Kehidupan dunia. Gak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun di mana Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa kehidupan dunia itu dijadikan sesuatu yang indah bagi orang-orang yang beriman. Tidak. Yang ada ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu yang ada, dunia penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Cik, kira-kira di penjara seenak-enaknya penjara, kira-kira seseorang nyaman enggak sih dalam penjara? Enggak ada, masing eksekutif oke. Tetap tidak bisa melihat dunia luar, ya kan?
Penjara yang paling bagus itu kan, wah kasurnya bagus, WC-nya bagus, ininya bagus. Tapi tetap, namanya juga di penjara, dia tidak bebas. Ya, nggak bisa ngelihat kehidupan dunia, apa yang terjadi di dunia sekarang, nggak bisa. Tetap sengsara, tetap tersiksa. Berarti kita di dunia itu wajar kalau seperti itu. Ya, iya temenang lah, iya temenang, itu temenang. Nah banyak tinggal temenang nak. Ingat dunia itu penjara bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Coba perhatikan orang yang di penjara. Bebas keluar penjara? Enggak bebas kan? Hanya waktu-waktu tertentu saja. Dipersilahkan. Sok keluar. Setelah itu masuk lagi. Bahkan keluarnya pun pakai trompet. Keluar. Enggak sembarangan, enggak bebas. Di komando, keluar. Kasih waktu. Masuk lagi. Untuk sekedar sholat Id, untuk sekedar sholat Jumat. Ya. Ana pernah masuk ke lapas Ciamis itu. Khutbah Id di dalam, masuklah. Hai jamaah anak kamarana. Di masjid kosong, nggak ada. Baru setelah itu di komando, sudah siap, baru siap, dibuka, buru suut. Kalau luar, gini. Dengan bermacam-macam latar belakang masuk. So, di penjara mah seperti itu. Tak kita di dunia itu begitu. Ya, karena dunia adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Mata wajar kalau banyak yang tidak bolehnya, banyak yang dilarangnya. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Riba, awas. Haram, awas. Ini, awas. Ini, awas. Hati-hati, jangan mendekat. Sabar. Karena bukan itu tujuan orang-orang yang beriman. Allah sengaja akhirkan nanti buat kalian mah. Happy ending entar belakangan. Di mana? Di surga, kehidupan akhirat. Biarkan orang-orang kafir tamatta'u qalilan, bersenang-senangan barang sesaat. Ya. Tamatta'u qalilan. Kata Allah, silakan kalian bersenang-senang barang sesaat. Sok pek we sakedeung mah teu naon. Ya. Untuk kemudian nanti di akhirat mereka enggak akan dapat bagian apapun. Ya, disiksa. Dan kehidupan akhirat kehidupan yang abadi. Ya, tidak seperti dunia. Dunia hanyalah kehidupan sementara saja, sebentar. Apa sih yang mau dibanggakan bagi orang yang beriman dalam urusan dunia? Ya, apa yang mau dibanggakan? Oh, sebentar saja semuanya juga kok, nggak lama. Ya, nggak lama, sebentar, sesaat. Jadi kita nggak usah tertipu, kita nggak usah ada iri hati. Aduh, si Pulan mah kakareke kamari mobil ya sekarang ganti lagi mobil yang itu. Aduh, ini. Sesaat itu mah, sebentar, nggak lama. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Setiap yang akan datang, masanya dekat. Apa yang akan datang? Apa yang akan datang? Hari kiamat, hari akhir. Itu akan datang. Nabi saja mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Jarak antara aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Jauh nggak jaraknya sih? Jauh nggak? Dekat saja, ya kan? Dekat jaraknya. Ini jari telunjuk, langsung jari tengah. Nggak ada orang tiba-tiba cingir di dia. Nggak ada, ya kan? Selalu gini. Dekat berarti sebentar saja. Nggak lama. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang bakal datang itu masanya dekat, jaraknya dekat, masing seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dekat saja setiap yang akan datang itu. Ya, jadi jangan tergesa-gesa intinya, kan begitu. Jangan tergesa-gesa ingin menikmati ya segala macam kelezatan di dunia. Nanti saja orang yang beriman mah di mana? Di akhirat. Nggak usah tergesa-gesa sekarang. Kalau tergesa-gesa sekarang nanti mau dapat di mana? Di akhirat. Ya, jadi biarlah. Nggak usah terlalu terpengaruh. Ya. Jangan tergesa-gesa, sabar. Kalau segala sesuatu itu sudah waktunya, pasti terjadi. Ya, dan selalu happy ending kan begitu ya. Segala sesuatu. Jangan banyak merencanakan. Wah, dalam urusan dunia, kayak saya punya planning begini. Saya punya planning begini. Jangan sampai di planningnya mati duluan. Rekumaha. Ya enggak. Hayo planning urusan dunia. Planning mau urusan apa? Akhirat. Antum punya planning urusan akhirat. Saya sudah berumur
kepala 4, kepala 5, wah sebentar lagi. Itu sudah harus memikirkan, planning. Kalau sudah kepala 4 berarti masuk di fase kehidupan yang kedua. Ya, berarti tandanya sebentar lagi, ya kan? Sebentar lagi the end. Itu. Jadi harus memikirkannya, itu bukan urusan dunia, tapi urusan apa? Akhirat. Geus 40 tahun saya teh urusan akhirat. Banyak ibadah, sudah banyak istighfar. Ya. Jangan terus saya mikirkan planning dunia, planning. Jangan. Planning urusan akhirat. Saya ingin begini. Ya. Nah, segala sesuatu ada saatnya. Jadi jangan tergesa-gesa. Jangan guguludugan wae gitu kan, petir wae hayo der. Hujannya belum turun-turun juga. Ya, sabar. Nanti ada waktunya, ya enggak? Ketika sudah ada waktunya kan selesai urusan, ya enggak? Selesai urusan. Kalau sudah sampai pada waktunya, semua mengucapkan alhamdulillah. Ya enggak? Kan begitu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.